nih kalian ada di rumah, di sekolah, atau malah di rumah man? Pokoknya di mana aja kalian berada yang pasti lagi dengerin podcast kita. Semoga dalam keadaan sehat ya, apalagi ini masih awal bulan loh. Gajian udah turun nih. Saatnya cek shopping gak sih? Sabi tuh, tapi nggak tahu nih mau check out yang mana dulu. Biasa generasi keranjang Shopee yang 99 plus jumlahnya. Waduh, banyak juga ya. Sama dong. Sampai lupa nih, kita belum kenalan sama Sobat Palapa. Aduh, sampai lupa deh. Kuyalah kenalan karena tak kenal maka tak sayang. Udah kenal, sayang, malah di friendzone. Aduh, nyesek ya. Udah. Nanti Sobat Palapa nih yang denger malah jadi galau. Oke, kenalin, aku Eka. Dan aku Feby. Welcome to Podcast Edition, Agent of Revolution. By the way Kak, kayaknya enak banget deh di zaman sekarang. Kalau mau beli apa-apa tinggal satset langsung check out. Iya dong. Zaman sekarang kan barang yang datang ke kita, bukan kita yang datang ke barang. Nah, canggih banget kan, sesuai nih dengan topik podcast kita kali ini. Yuk, mending kita langsung sambut aja narasumber kita hari. Boleh juga tuh. 1, 2, 3. Kita sambut narasumber kita, Pak Rudi dan Pak Iqbal. Selamat datang Pak di Podcast Edition. Selamat datang. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Aduh, kelihatan banget nih dari aura-aura wajahnya yang terpancar nih dari narasumber kita. Cerah dan cuacanya juga mendukung. Pastinya Pak Rudi dan Pak Iqbal siap nih memberikan ilmunya ke kita dan Sobat Palapa yang pastinya sedang mendengar. Oh ya, FYI, narasumber kita ini adalah guru PKK di sekolah kita tercinta loh. Nah, Sobat Palapa udah pada tahu belum nih PKK itu apa? Aku jelasin ya, PKK itu singkatan dari Produk Kreatif Kewirausahaan. Sobat Palapa yang mau berwirausaha bisa banget nih konsultasi ke Pak Iqbal atau Pak Rudi. Oh iya Pak, pas banget nih kita punya beberapa pertanyaan yang sesuai dengan topik kita kali ini, yaitu Revolusi Industri 4.0. Baik Pak, kita mulai ya Pak dari pertanyaan pertama. Apa sih Pak yang dimaksud dengan Revolusi Industri 4.0? Boleh dijawab oleh Pak Rudi? Yang dimaksud dengan revolusi industri ya, revolusi industri 4.0. Revolusi industri sendiri itu berarti suatu perubahan yang besar. Perubahan besar dalam manusia itu mengolah bahan-bahan pertanian, tambang, dan lain-lain ya, untuk pekerjaannya. Yang dimulai dengan revolusi Prancis itu abad sekitar 1700-an ya, istilahnya gitu. Adapun artinya revolusi industri 4.0, ini tren di industri dengan teknologi penggabungan teknologi otomatisasi dan teknik siber. Otomatisasi tadi itu berarti penggantian manusia itu dengan tenaga yang tidak memerlukan pengawasan, ya, tidak memerlukan pengawasan. Dan teknik siber itu suatu ruang yang terhubung ya, ruang itu terhubung, semuanya terhubung, terlink ya istilahnya, jadi nggak perlu pengawasan lagi. Gitu. Menurut saya itu. Baik, kalau menurut Pak Iqbal nih, apa sih Pak yang dimaksud dengan Revolusi Industri 4.0 ini? Revolusi Industri 4.0 intinya sama, perubahan secara otomatisasi ke dunia informatika ya. Itu di dunia revolusi industri di dunia pendidikan, jadi menjadikan siswa dan pendidik inovatif dan kreatif di bidang wirausaha itu memudahkan pengusaha untuk mengiklankan suatu produk di situ. Berarti Revolusi Industri 4.0 ini merupakan perubahan besar dari negara Prancis, yaitu menggabungkan teknologi cyber dengan teknologi otomatisasi, Sobat Palapa. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Menurut Bapak nih, apa penerapan sistem revolusi industri 4.0 di sekolah? Boleh Pak Iqbal dulu, menurut Bapak seperti apa ya? Penerapannya seperti ini pembelajaran online ya, e-book itu, daring, seperti itu. Baik, menurut Pak Rudi bagaimana Pak?
contohnya ya dalam implementasi di sekolah itu ya selain program daring dulu ya karena ada COVID, bisa juga dengan masalah ujian dengan internet ya istilahnya otomatisasi, jadi saling berhubungan ya, ruang itu kayak nggak ada batas istilahnya, bisa dikerjakan di kelas atau di rumah misalnya, jadi semuanya terhubung dengan, walaupun terhubung tapi dengan biasanya dengan jaringan internet gitu, jadi saling terkait lah istilahnya gitu, tanpa ada batas istilahnya gitu. Inovasinya sangat canggih ya Pak. Ya kalau kita kan sebagai murid, inovasinya mungkin terdapat aplikasi seperti Google Meet, Zoom, Kanda. Kalau misalnya guru itu inovasinya apa ya Pak? Apa yang baru gitu dari cara mengajar atau teknik mengajar? Bisa dijelaskan Pak? Teknik pengajar ya, ya itu tadi bisa digunakan dengan aplikasi kayak Zoom, Meet ya. Jadi istilahnya walaupun ada kendala itu dengan pembelajaran dari jarak jauh ya istilahnya. Ya itu tadi otomatisasi dengan menggunakan internet atau cyber, ruang cyber itu ya saling terhubung, terkoneksi, walaupun bisa di rumah atau di kelas atau dimanapun berada, misalnya bisa terhubung istilahnya antara guru dan murid itu, jadi nggak ada jarak istilahnya gitu, nggak ada jarak. Nah, tapi ya alat satu-satunya biasanya dengan pakai handphone atau laptop atau ya sejenisnya istilahnya gitu. Baik Pak Iqbal, mungkin dari cara mengajarnya mungkin waktu pembelajaran jarak jauh apakah lebih mudah atau bagaimana Pak? Pada intinya tergantung ini ya, dalam gurunya untuk memberikan suatu mata pelajaran itu dari kendalanya kan dari siswanya ya, ada yang kendala misalnya rusaknya habis pakai datanya gitu aja sih. Ngomong-ngomong soal revolusi industri 4.0 di sekolah ini, apakah revolusi industri 4.0 ini dijalankan dengan baik Pak, terutama di lingkungan sekolah? Untuk di sekolah biasanya itu tadi kendalanya mengenai data ya atau pulsa itu tadi, kendalanya bisa itu, atau tentang jaringannya itu tersedia apa tidak gitu. Tapi secara garis besar itu terlaksana ya, lebih dari 50% lah bisa terlaksana. Jadi kadang-kadang kan sekolah menyediakan data juga ya atau pulsa itu tadi, tinggal kita kualitas dari perangkatnya aja bisa apa enggak, punya apa enggak gitu. Kalau menurut saya gitu. Baik Pak Iqbal, menurut Bapak bagaimana, apakah revolusi industri 4.0 ini dijalankan dengan baik terutama di lingkungan sekolah Pak? Ya, sudah dijalankan dengan baik karena dari pemerintah juga ada programnya kan, jadi pengadaan paket data dari situ. Jadi nih Sobat Palapa yang sering bolos, ternyata tuh kita dapat bantuan juga dari Kemendikbud, jadi nggak boleh malas-malas kalau belajar, apalagi tahun lalu tuh yang belajar online. Banyak alasan. Perubahan apa sih Pak yang paling terasa atau paling signifikan nih pada era revolusi industri 4.0? Terutama di bidang bisnis dan teknologi. Ya semuanya, kalau menurut saya semuanya serba cepat ya, bisa cepat. Nah, dalam dunia industri lebih hebat lagi istilahnya. Jadi umpamanya produksi itu hari ini cuman 100 dilakukan dengan pekerjaan yang banyak, dengan teknologi otomatisasi tadi dan teknik cyber itu bisa maksimal produksinya kan? Karena nggak terlalu banyak menghadirkan tenaga manusia istilahnya gitu, hanya ini tertentu aja istilahnya yang menggunakan tenaga manusia. Ya semuanya ada keunggulan dan kelemahannya, semuanya begitu. Kalau menurut Pak Iqbal bagaimana Pak? Lebih cepat ya, misalnya kita sekali klik misalnya Shopee untuk belanja cepat itu. Cuman
kelemahannya ya dididik konsumtif ya, kapitalis gitu. Iya nih Pak, ternyata terdapat banyak kekurangan nih Pak. Meskipun alat-alat yang dimiliki tepat, namun tak menjamin revolusi industri 4.0 ini bakalan berjalan dengan lancar. Kira-kira nih Pak, apa yang perlu diubah dari kekurangan ini Pak? Kan biasanya kekurangan itu kan karena terlalu banyak manusia ya, digantikan dengan mesin. Otomatis manusia itu banyak yang menganggur kan gitu. Ya berarti dialihkan tenaga manusia, dialihkan tenaga yang lain. Harus menciptakan banyak lapangan pekerjaan gitu. Itu solusinya begitu saya rasa. Keren-keren banget ya jawaban dari narasumber kita ini. Pasti dong. Seru banget. Apalagi berkaitan sama teknologi zaman sekarang ya kan. Aduh, kedepannya pasti makin canggih dan tentunya bakalan berkembang dan terus berkembang. Berkembang terus seiring zaman. Tapi sedih banget nih, kita udah sampai penghujung acara. Aduh, kira-kira apa nih pesan dan kesan Bapak untuk para sobat Palapa yang sedang mendengar podcast kita ini, Pak? Ya, kalau buat sobat Palapa itu pergunakan waktu yang ada itu untuk mencari ide-ide yang kreatif dan inovasi gitu kan, supaya apa banyak pekerjaan kita yang bisa dimanfaatkan, dan pergunakan yang jangan mempergunakan yang segi-segi negatifnya. Inovasi harus yang positif untuk menghasilkan suatu hal yang positif juga. Baik Pak, menurut Pak Iqbal bagaimana Pak pesan yang ingin disampaikan kepada sobat Palapa? Untuk sahabat Palapa, ya, pergunakan teknologi sebaik mungkin. Jadi tergantung pemanfaatannya ya. Waduh, kesimpulannya guys, tetaplah berinovasi dan pastinya berpikir ide-ide kreatif dan menggunakan teknologi dengan bijaksana. Aduh, sedih banget nih, podcastnya udah berakhir. Terima kasih banyak untuk Pak Rudi dan Pak Iqbal yang sudah menyempatkan waktunya menjadi narasumber di podcast kita. Serta nggak lupa nih, kita juga berterima kasih kepada Sobat Palapa yang udah dengerin podcast ini sampai akhir. Terima kasih, kami dari Agent of Revolution, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.